Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, kita lanjut pengajian Kitab Hilyatus Syabab, fokus pada kajian nahwu dan sorofnya. Ad-dinu yahuddu 'alal ulfati wat tasamuhi wat tawaddudi wat tawaddudi wat ta'adudi wa muamalatin nasi kullihim bil ma'rufi. Ad-dinu, agama, yahuddu, mana yahuddu? Mengajak. Agama itu mengajak alal ulfah. Mana ulfah? Hidup rukun. Wat tasamuh, dan saling toleransi. Cece, dan sholat. Wat tawadu'i, dan tawadu, rendah diri, tawadu. Wat ta'adudi, dan saling menyayangi. Wat ta'adudi, tadi tawaddudi, sekarang ta'adudi, dan saling membantu, saling menopang. Wa muamalatin nas, dan berinteraksi kepada manusia, bergaul kepada manusia, kullihim, seluruhnya, semua bergaul kepada seluruh manusia, bil ma'ruf, dengan baik. Itu semua fungsinya agama. Tapi saya heran, ada orang tidak mau beragama. Agama apapun itu tidak mau masuk ke agama Islam, Kristen, Yahudi. Itu namanya ateis. Katanya agama itu bikin pusing. Tanpa agama hidup tidak terarah. Ad-dinu yahuddu 'alal ulfah. Ad-dinu mubtada'un marfu'un wa alamat mubtada'un marfu'un lil ibtida'i wa alamat rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Yahuddu ini fi'il mudhari dari kata hadda yahuddu, haddon wa mahaddon fa huwa haddun wa dzaka mahdudun haddo atau haddi la tahaddi mahaddun. Sama hanya maddah. Maddah itu fi'il amarnya boleh muddah, boleh muddu, boleh muddi. Muddah, muddu, muddi boleh. Cuma lebih masyhurnya itu muddah. Yahuddu fi'lu mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu fi'lul mudhari' sahihul akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Mengajak. Siapa yang mengajak? Untuk menentukan fa'ilnya, tanyakan. Sekali lagi tanyakan, siapa yang mengajak? Yang mengajak adalah agama. Lafaz agama ini dibelakang tempatnya, berarti itu namanya dhamir mustatir, karena tidak ada fa'il yang mendahului fi'il. Kalau maf'ul yang mendahului fi'il itu ada. Maf'ulun bi, fi'il, fa'il itu ada. Tapi kalau fa'il, fi'il, maf'ulun bi itu tidak ada. Karena kalau fa'il, fi'il, maf'ulun bi, fa'ilnya itu bukan fa'il namanya, tapi mubtada.
Fa'il itu subjek, sedangkan mubtada itu juga subjek. Makanya tidak ada susunan fa'il, fi'il, dan maf'ul bih. Yang ada itu fi'il, fa'il, maf'ul, fi'il, maf'ul, fa'il, maf'ul bih, fi'il, fa'il. Maf'ul bih, fi'il, dan fa'il. Jadi ada kalanya maf'ul bih itu didahulukan daripada fi'ilnya. Tapi perlu kita pahami, setiap sesuatu yang awalnya sebenarnya dia itu diakhirkan, kemudian didahulukan, pasti itu ada fungsinya. Pasti ada fungsinya. Setiap sesuatu yang awalnya diakhirkan, yang pada hakikatnya dia diakhirkan, pasti ada fungsinya. Fungsi dari segi makna. Taqdimu ma haqquhu at-takhir. Taqdimu mendahulukan ma haqquhu takhir, sesuatu yang haknya diakhirkan. Maf'ul bih kan memang haknya dia untuk diakhirkan. Fi'il, fa'il, maf'ul. Taqdimu ma haqquhu takhir lil fawaid, memiliki faedah tertentu. Apa itu faedahnya? Faedahnya itu kalau bukan li taksis, penkhususan, itu li ihtimam. Lil ihtimam. Ihtimam. Contohnya apa dalam Al-Quran? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Iyyaka di situ maf'ulun bih. Mana fi'il dan fa'ilnya? Na'budu. Fi'il dan fa'ilnya itu na'budu. Kenapa didahulukan? Berarti ada mana tertentunya. Kenapa tidak mengatakan na'buduka? Kami menyembahmu. Kenapa pakai iyyaka na'budu? Hanya kepadamu kami menyembah. Kenapa? Sebab kalau maf'ulun bihnya diakhirkan, ia menyembah kepadanya, tapi bisa saja yang lain. Tapi ini dikasih awal, ditempatkan sebelum amilnya fi'il muta'addi, berarti itu faedahnya dia takhsis, dikhususkan. Hanya kepadamu, tidak ada yang lain. Hanya kepadamu, tidak ada yang lain. Jadi itu dia keadaannya. Taqdimu ma haqqu takhir lil fawaid. Mendahulukan yang haknya diakhirkan, mendahulukan sesuatu yang haknya itu diakhirkan, yang sebenarnya itu diakhirkan, itu memiliki makna, memiliki faedah. Faedahnya apa? Kalau bukan lil takhsis, itu lil ihtimam. Ihtamma yahtimmu ihtimaman. Ihtimam. Apa itu ihtimam? Bermakna perhatian khusus. Sama sih sebenarnya. Itu kalau maf'ul bih di awal didahulukan. Samanya kalau dalam bahasa Indonesia. Kadang kita ditanya, siapa yang masuk pagi ini? Siapa tadi masuk yang pertama? Kita jawab, Ustaz Randi yang masuk. Toh, Ustaz Randi. Siapa yang pukul? Siapa yang pukul? Kita jawab, siapa sama lagi-laginya? Ahmad pukul Kak. Siapa yang dipukul?
Saya, toh kan kak itu kan bahasanya saya. Kalau pakai bahasa barunya Ahmad memukulku. Nah, itu deh terlalu lebay. Ahmad pukul kak. Ahmad situ kedudukannya sebagai apa kira-kira? Maf'ulun bih karena dia yang dipukul toh. Tapi duluan disebut. Berarti itu penegasan bahwa yang mau diperhatikan di situ, yang mau dikhususkan bukan soal pukulannya. Bukan soal pukulannya, bukan juga soal siapa yang dipukul. Bukan siapa yang dipukul, tapi siapa yang memukul. Kalau Ahmad pukul kak, berarti itu Ahmad fa'il. Astagfirullah. Apa yang kamu beli? Roti saya beli. Apa mau beli? Roti, Ustaz. Roti itu maf'ulun bih. Dibuangi anunya, fi'il fa'ilnya. Memang biasa begitu. Apa kamu beli? Roti. Sebenarnya itu roti. Mana apa bahasa Arabnya beli? Ashtari. Ishtara yashtari. Roti ashtari. Roti. Al-khubza ashtari. Dulu yang belum binya. Yahuddu 'alal ulfah. Agama mengajak untuk hidup rukun wa tasamuh. Toleransi. Tasamuh dari kata tasamaha, ya tasamuhu, tafa'ala tafa'alu, tasamaha ya tasamahu, tasamuh. Wa tawadu'i matub ke al-ulfati. Dari kata tawadu'a ya tawadu'u tawadu'an. Wa tawaddudi matub lagi ke al-ulfa. Ini matub semua aja. Dari kata tawaddada ya tawaddadu tawaddudan. Wa ta'adudi matub juga ke al-ulfa. Dari kata ta'adoda ya ta'adodu ta'adudan. Wa mu'amalati matub juga ke al-ulfa. Dari kata apa itu mu'amalah? Dari kata amala yu'amilu mu'amalatan. Wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa mu'amalatin nas isim bertemu dengan isim ma'rifah. Berarti itu susunan idhofah. An-nasi mudhafun ilaih. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Kulli. Setelah kalimat sempurna ada kata kullu, ajma'un, ainun, nafsun, anfusuhum. Itu semua namanya taukid. Taukid itu ada dua. Ada namanya taukid lafzi. Ada namanya taukid ma'nawi. Taukid lafzi itu kalau diulang-ulang. Ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Taukid ma'nawi itu yang ada lapasnya. Nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Kenapa dibaca kulli? Sebab dia taukid dari seluruh apa ini? Him kembali ke annas. Seluruh manusia. Karena kulli taukid dari An-nas muakkadnya berarti hukumnya juga dijar. Kulli taukidum min muakkad an-nasi min muakkadin nas min muakkad yaitu an-nas majrurun wala matjarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun him dhamirun barizun muttasirun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kenapa di sini pakai kullihim? Nah, sedangkan tadi di i'rab kita katakan an-nasi itu isim mufrad. Ya isim mufrad, tapi dia mana? Jama'. Makanya di sini kullihim seluruh manusia. Bil ma'ruf dengan baik. Itulah agama.
Agama mengajak kita untuk hidup rukun, toleransi. Nah, ini yang mau saya luruskan nih, toleransi itu seperti apa? Menurut yang saya pahami ya. Karena beda-beda orang mana toleransinya. Ada yang katakan toleransi itu dalam beragama ya. Toleransi itu kalau orang Kristen yang Natal kita ucapkan selamat Natal. Itu namanya toleransi katanya. Kalau orang Hindu hari rayanya atau apa dikatakan itu katanya apa namanya, toleransi itu kalau orang Kristen yang Natal kita juga hadir di tempat acaranya karena kita hidup rukun, kita hidup toleransi. Itu orang gagal paham. Gagal paham. Yang namanya toleransi itu, ini kan negara-negara Indonesia atau mayoritas Islam. Dan lebih banyak hukum Islam yang diterapkan daripada hukum-hukum. Nah, yang dimaksud dengan toleransi itu, agama lain melakukan hari rayanya, kita tidak boleh melarang. Itu namanya toleransi. Kamu apa melakukan hari Minggu? Pergi di gereja untuk begini. Terserah. Itu namanya hidup toleransi. Bukan toleransi ikut-ikut. Lakum dinukum waliyadin. Bukan toleransi itu kamu apa? Ayo sama-sama Ki. Ini namanya toleransi. Bukan begitu. Bukan begitu namanya toleransi. Toleransi apakah mata hari apa ini? Hari Ahad atau hari Natal. Mau beribadah silakan. Bahkan wajib kita apa namanya, mensupport. Kalau misalnya dia mau merayakan hari Natal kemudian tidak ada apa-apanya, kita sebagai tetangganya wajib memberikan. Tapi tidak usah ikut-ikut beribadah. Haleluya. Bukan begitu namanya toleransi. Jadi sama halnya orang Kristen, Nasrani bertoleransi kepada orang Islam bukan berarti Idul Fitri, ayo pergi sholat. Terusnya sholat, kau bukan Kristen, tapi siku mau kasih duduk dulu. Nah begitu, kita rayakan sendiri. Kalau sudah itu, kan ada acara adat tradisinya orang Bugis, toh orang Indonesia. Kalau sudah merayakan hari raya itu kita makan-makan, barulah panggil. Itu namanya toleransi, bukan dipanggil beribadah. Dalam beribadah yang namanya toleransi mengizinkan, membiarkan, haram hukumnya mengganggu. Itu namanya toleransi. Tapi ada orang juga, tapi kan begini Ustaz. Ucapkan selamat Natal Jiki. Selamat Natal. Orang Kristen itu mengucapkan selamat Natal itu setidaknya ada 3, tapi ada 1 saja. Dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Sedangkan kita itu Yesus bukan Tuhan. Yesus itu lagi bukan sebenarnya Yesus yang diangkat jadi Yesus. Bukan Nabi Isa yang diangkat jadi Yesus. Kan dalam Al-Quran dijelaskan itu diserupai, ada orang diserupai itu. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, itu sama halnya kita mengakui. Tapi itu kan tergantung dari niat. Ada yang bilang begitu juga. Itu kan tergantung dari niat. Saya jawab, terlalu sibuk Ki jadi orang. Kamu tidak punya apa-apa. Orang-orang biasa aja Ki. Kenapa mesti ucapkan selamat Natal? Lagian sebenarnya orang Nasrani itu tidak butuh juga kita ucapkan selamat Natal. Itu kalau kita pemerintah, karena pemerintah itu dibawa naungan. Dia menaungi semua masyarakat. Bukan cuma orang Islam saja. Nah, sebagai pemerintah boleh dia ucapkan selamat Natal. Tapi kita sebagai orang yang tidak ada apa-apanya langsung buat status. Status untuk siapa? Buat status, langsung buat video, kirim selamat Natal. Itu namanya kurang kerjaan. Itu namanya toleransi. Jangan sampai kalian salah paham. Namanya toleransi bukan ikut-ikut beragama. Lakum dinukum, agamamu, agamaku. La a'budu ma ta'budun. Saya
saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah, saya sembah apa yang saya sembah. Tapi persoalan sosial kita tawadud, kita ta'adud, kita ulfah, kita tawadu. Tapi kalau tasamuh, dosa ibadah, tidak. Ini catatan. Bukan namanya toleransi, sekali lagi, bukan kita ikut dalam beribadah. Tapi namanya toleransi mendukung mereka, membiarkan mereka untuk beribadah. Mereka mau Natal, kalau ada ganggu, kalau ada orang Kristen yang ganggu, ada orang Islam yang ganggu, bukan kita bantu, bahkan kita seharusnya harus perangi itu yang ganggu orang beribadah. Itu namanya toleransi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.